Bismillahirrahmanirrahim ya, diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kimia, untuk jurusan TBSM ya, atau Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, mengawali materi yang pertama pada semester genap ini adalah larutan asam dan basa. Nah, di sini bisa dilihat kompetensi dasarnya ya. Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Nah, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya yang kedua, membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum dibahas materi pada bagian pertama, kita lihat dulu pendahuluannya ya. Nah, asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengenal berbagai zat yang tergolong sebagai asam. Nah, misalnya asam cuka. Tentunya kalian sudah mengenal asam cuka ya. Nah, asam cuka ini sering digunakan sebagai perisa asam atau memberikan rasa asam pada masakan ya atau makanan. Nah, berikutnya asam sitrat yang terkandung dalam buah jeruk ya. Kemudian ada asam jawa, asam belimbing, serta asam lambung yang penting dalam proses pencernaan makanan ya. Asam yang juga cukup dikenal adalah asam sulfat. Nah, tentunya kan kalian sebagai jurusan teknik bisnis sepeda motor ya, tentunya harus mengenal asam sulfat ini. Nah, asam sulfat ini merupakan larutan elektrolit ya yang terkandung dalam aki. Nanti proses dari aki ini kan bisa menghasilkan energi listrik ya. Nah, pada aki yang digunakan di sepeda motor ya. Nah, kemudian selain asam juga kita mengenal berbagai zat yang tergolong sebagai basa. Nah, misalnya kapur sirih. Kemudian ada soda kaustik, air sabun, dan air abu. Nah, salah satu sifat basa adalah dapat melarutkan lemak. Nah, makanya jenis basa ini sering digunakan sebagai pembersih atau pencuci ya. Apakah pembawa sifat asam dan basa? Nah, mengapa sih suatu zat itu kan bisa bersifat asam atau basa? Nah, penyebabnya apa sih? Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa teori tentang asam dan basa. Nah, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis ya. Selain itu juga akan dibahas tentang pH dan cara pengukuran atau perhitungannya ya. Nah, pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan. Nah, pada bagian akhir pada materi larutan asam dan basa ya. Nah, kita akan membahas tentang reaksi penetralan asam dan basa. Nah, langsung saja kita masuk ke materi bagian yang pertama. Nah, materi bagian yang pertama ini adalah perkembangan teori asam dan basa. Nah, ternyata teori tentang asam dan basa ini mengalami perkembangan ya. Nah, kita bisa lihat dari materi ini yang bisa dijelaskan. Sejak berabad-abad yang lalu, para pakar mendefinisikan asam dan basa berdasarkan sifat larutannya. Jadi yang didefinisikan dari asam dan basa ini adalah sifat dari larutannya ya. Nah, larutan asam mempunyai rasa masam dan bersifat korosif. Nah, ini sifat utama ya. Sifat utama dari zat asam ini memiliki rasa yang masam dan bersifat korosif. Nah, korosif itu istilahnya berkarat ya, bisa menyebabkan karat pada logam. Nah, kemudian bisa merusak marmer dan berbagai bahan yang lainnya. Nah, sedangkan larutan basa berasa agak pahit
dan bersifat kaustik. Nah, licin seperti bersabun ya. Mengapa cuka, kemudian belimbing dan jeruk sama-sama mempunyai rasa yang masam? Nah, untuk menjelaskan penyebab sifat masam dan basa ya. Nah, di sini sejarah mencatat beberapa pendapat dari beberapa ilmuwan ya yang mencoba mendefinisikan sifat asam dan basa tadi. Nah, di sini yang pertama pendapat Antoine Laurent Lavoisier. Nah, jadi Lavoisier ini mengemukakan bahwa asam mengandung unsur oksigen ya. Nah, unsur yang dianggap bertanggung jawab atas sifat-sifat asam. Nah, jadi menurut Laurent Lavoisier ini yang menyebabkan sifat asam ya pada suatu zat ini adalah unsur oksigen. Nah, ini menurut Lavoisier ya. Nah, akan tetapi pada tahun 1810 Sir Humphrey Davy ya menemukan bahwa asam klorida tidak mengandung unsur oksigen. Nah, jadi pendapat Laurent Lavoisier ini terbantahkan oleh pendapat Humphrey Davy. Nah, ternyata ada zat asam yang tidak mengandung oksigen ya, yaitu asam klorida. Nah, asam klorida ini tidak mengandung oksigen ya. Nah, Davy kemudian menyimpulkan bahwa unsur hidrogen yang merupakan unsur dasar dari setiap asam, bukan oksigen. Nah, jadi setelah ditemukan HCl ya oleh Davy, Davy mengemukakan pendapat bahwa asam ini yang unsur dasar ya yang membawa sifat ini adalah unsur hidrogen, ternyata bukan oksigen. Nah, kemudian pada tahun 1814 ya, Joseph Louis Gay-Lussac menyampaikan bahwa asam adalah zat yang dapat menetralkan alkali dan kedua golongan senyawa tersebut hanya dapat didefinisikan dalam kaitan satu dengan yang lain. Nah, ini menurut Louis Gay-Lussac ya. Jadi asam ini bisa menetralkan alkali ya. Nah, dari beberapa pendapat tadi, ada satu pendapat ya. Nah, ini pendapat ini cukup memuaskan ya tentang asam dan basa yang pertama kali dikemukakan oleh Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Nah, nanti kita akan bahas ya seperti apa sih teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius ya. Nah, hingga saat ini terdapat 3 konsep yang dianggap paling tepat ya dalam menjelaskan teori asam dan basa. Nah, teori-teori ini dikemukakan oleh 4 ilmuwan ya. Jadi ada 3 teori atau 3 konsep dari 4 ilmuwan. Nah, teori pertama dikemukakan oleh Arrhenius. Nah, jadi sifat asam dan basa ini menurut Arrhenius ya berdasarkan pelepasan ion hidrogen. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ion H atau hidrogen. Nah, ini tanda positif di atas ini menunjukkan bahwa ion hidrogen ini bermuatan positif ya. Tidak ada angkanya kan, hanya tanda positif, artinya muatan positifnya itu sama dengan 1. Nah, jadi pada penulisan rumus kimia ya, baik koefisien maupun muatan pada ion, angka 1 itu tidak ditulis ya. Kemudian dan selain ion hidrogen positif juga ada ion OH negatif. Nah, OH ini dibaca hidroksida ya. Nah, ion hidroksida ini bermuatan negatif. Nah, jadi ionnya juga ion negatif ya. Nah, di sini ada tanda negatif ya, tidak ada angkanya, artinya muatannya sama dengan negatif 1. Nah, jadi sifat asam basa tadi ya berdasarkan pelepasan ion hidrogen positif dan ion hidroksida negatif suatu senyawa dalam pelarut air. Nah, ini titik beratnya ya. Jadi pelepasan dan
pelepasan ion tadi ya, hidrogen dan hidroksida tadi hanya terbatas pada pelarut air saja ya. Nah, ini menurut Arrhenius. Nah, teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Nah, jadi dua ilmuwan ya, ada Bronsted dan Lowry, tetapi memiliki satu konsep yang sama. Nah, yaitu berdasarkan pada sifat donor dan akseptor proton. Nah, proton ini adalah jenis partikel dasar atom ya yang memiliki muatan positif ya. Nah, suatu spesies zat. Nah, yang terakhir, teori terakhir dikemukakan oleh Lewis ya. Nah, ini berdasarkan pada sifat donor atau akseptor pasangan elektron. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau Bronsted dan Lowry ini berdasarkan sifat donor akseptor proton. Nah, kalau Lewis adalah sifat donor dan akseptor pasangan elektron. Nah, elektron ini juga termasuk partikel dasar atom ya yang memiliki muatan negatif. Nah, proton positif, elektron negatif ya, suatu spesies zat. Nah, untuk memahami ketiga konsep ini, perhatikan pembahasan selanjutnya. Nanti kita akan bahas ya dari ketiga teori asam basa tadi ya. Yang pertama asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis. Nah, kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.